Teman-teman, selamat datang kembali di channel Grid Auto. Kita berkesempatan untuk nyobain mobil EV terbaru dari Nissan Indonesia ya. Ada Nissan Ariya dan juga Nissan Sakura. Tapi emang ini dua mobil ini kita baru merasakan aja ya. Seperti apa sih pengalaman berkendara dari kedua mobil ini? Sebetulnya ada satu lagi Nissan Leaf, tapi karena Nissan Leaf-nya kita udah pernah cobain, kita akan fokus ke dua mobil ini. Nissan Ariya dan juga Nissan Sakura. Ini deh videonya. Oke, kalau Nissan Sakura adalah memang dia secara dimensi, kalau di Jepang itu namanya Kei-Car ya. Dia satu basis, satu platform dengan Mitsubishi IKX. Jadi dia Kei-Car bentuknya mungil, tapi kalau kita ngeliat di dalamnya, memang dia terasanya luas gitu ya. Ini cocok banget buat perkotaan. Karena memang kalau dari kapasitas baterai juga cukup kecil, range-nya itu bahkan cuma 180 km. Tenaganya juga cuma 64 dk dengan torsi 195 Nm. Kalau teman-teman lihat belakangnya tampilannya ya, lucu, imut, lampunya dia seakan menyatu, dan ini zero emission karena memang ini BEV, jadi nggak ada emisi sama sekali. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini masih colokan yang ada di Jepang ya. Jadi untuk AC-nya Type 1, sementara untuk fast charging-nya atau DC-nya dia masih pakai CHAdeMO. Nah, berhubung ini ngecasnya di sini pakai Type 2, jadi dia perlu pakai adaptor, teman-teman. Kalau dari dimensi emang Nissan Ariya ini dia cukup besar ternyata ya kalau kita udah ngelihat lebih dalam. Dan yang menarik juga teman-teman, ternyata kita nih teman-teman media dari Indonesia berkesempatan untuk pertama di pasar ASEAN yang bisa nyobain Nissan Ariya dan juga Nissan Sakura ya. Dan baik lagi kalau dari desain ya, ini warna andalan dari si Nissan Ariya. Dan informasinya ini adalah varian yang top of the line. Jadi dia adalah Ariya yang e-Force dengan AWD-nya dengan tenaganya sekitar 225 kW atau 301 dk dengan torsi 600 Nm. Nanti kami juga berkesempatan untuk mencoba akselerasi dari 0 ke 100 km per jam. Kira-kira bakal secepat apa mobil ini. Dan sekarang kita lihat dulu ke bagian dalamnya ya. Oke teman-teman, kita main cepet aja karena medianya juga cukup banyak dan waktunya agak terbatas. Kalau kita lihat bagian interiornya ya, ini keren sih, dia lebih ke stylish ya gayanya. Apalagi kalau kita lihat dashboardnya sudah ada material suede, lalu ada wood panel, ininya joknya pun dia juga warnanya, penggunaannya warna biru, bahkan sampai di door trimnya juga penggunaan warna biru. Terus ini yang menarik adalah si konsol tengahnya ini dia bisa di maju mundurin ya. Gitu. Terus beberapa tombolnya pun di sini semacam touchscreen, drive mode-nya juga di sini, drive mode, e-pedal ya, semacam touchscreen gitu. Jadi lebih kelihatannya lebih simple gitu. Layarnya besar, ini ada infotainment dan juga panel instrumen, bahkan dia juga ada driver monitoring system nih kalau kelihatannya di bagian sini nih. Dan ini juga memang kalau dari kapasitas dia hanya 5 orang, jadi kalau dibandingkan sama mobil yang sejenis, mobil sejenisnya itu kira-kira di Hyundai Ioniq ya, gitu. Dan seperti apa sih rasa berkendaranya? Langsung aja kita cobain ya. Let's go! Oke teman-teman, kita langsung sekarang nyobain Nissan Ariya dulu ya. Kita set pelan dulu di sini. Dan yang kami gunakan adalah Ariya tipe tertinggi yang e-Force, artinya sudah all-wheel drive. Kalau berdasarkan spek dia di motor listriknya itu 225 kW atau 300 dk. Torsinya 600 Nm dan kita nanti bakal ngerasain akselerasi dari 0 ke 100-nya ya. Kira-kira bakal seperti apa. Oke, ini kita bakal coba zigzag dulu sedikit. Tahan, jangan terlalu dekat. Tanpa braking ya.
Tapi emang handlingnya enak banget ya, dia apa namanya stabil, dan infonya sih karena e-force-nya tadi juga itu dia ngebantu. Ini pedalnya masih off ya, nyalain yang oh itu oke. Jadi kita pakai mode e-pedal teman-teman. Nah jadi e-pedal itu jadi kita manfaatin hanya dengan satu pedal akselerasi, dan ini berasa banget tadi lane departure warningnya dan preventionnya ketika si markanya kita agak apa namanya melenceng dari jalurnya. Nah ini kita ketika misalnya tadi kan mau masuk tikungan nggak perlu ngerem lagi karena fitur e-pedal itu dia juga bisa sambil ngerem. Oke, ini kita mau ngerasain seperti apa handling dari jalur kanan Nissan Ariya. masuk bisa 40, di paling kecil 30 ada sennya. Oke, jadi kita ngikutin instruksi dari petugas aja ya, dari marshalnya. Oke, kita coba nikung teman-teman. Kira-kira seperti apa handlingnya ya. Kita tekuk mulai. Anteng banget sih mobilnya ya. Ini di 40-an. Speed 30 maksimum. Masih anteng. Turunin lagi dikit. Masuk lagi. Enak banget. Ngurut banget sih emang mobilnya. Tuh. Ngurut banget, dan kita nggak perlu ngerem ya karena kita masih di mode e-pedal. Oh ini lane water warningnya nih. Ya, kalau ini mau nyalain intelligent cruise control nggak apa-apa, nanti dia ProPilot satunya aktif. Yang mana kita yang Ya, ini ya? Setting kecepatan biasa kayak cruise control. Oke. Ikutin yang namanya. Belum tuh, belum nyala itu. Ah itu. Oke, ini kita set. Udah nyala ya? Udah. Ini kita di 65. Oh ini set kita di Nah, ini 80. udah. Nah, ini udah ProPilot-nya udah aktif nih ya. Nah, masih warning. Oke, ini masih. Nah, ketika kita agak melenceng dikit, tuh langsung dia akan ngebalikin, ada berupa getaran di setir sama ada bunyi di mobilnya ya. Dan ini karena ada head up display di bagian depan, jadi visualnya kita lebih gampang sih, kita ngelihat ke depan aja tanpa harus ngelihat ke Oke, kita kanan mengetes sebelah. dari sisi Marshall akan di depan akan nempel. Jadi teman-teman kalau ini dilengkapi dengan ProPilot itu dia bahkan bisa sampai cornering ya. Ya. Gitu. Oke, sorry, ICC di sini. Ini karena juga Kiri. adaptive cruise control ya, jadi kita bisa ngikutin sama mobil di depannya. Dan sekarang kita pengen ngerasain akselerasi dari Nissan Ariya teman-teman. Ini kebetulan disediain racebox-nya ya, jadi kita bisa nguji performanya sepol-polnya. Cuma kita emang harus pakai mode sport dulu. Kita pindahin dulu ke mode sport. Siapkan 5 detik. Mode sport, AC mati. Ini pedalnya matiin aja. Oke, ini Ya. tekan yang ini ya. Ya nanti, sorry. Nah tinggal nanti. Oke, kita langsung. Tapi dia masih ulang kali ya. Nggak ulang aja. Nih. Nunggu dia itu dulu ya. Ya, takutnya ini soalnya Iya, bisa mentok. makanya. Oke, 5, Oke. 4. Ariya start. Ah, fail. Hah? Nggak dapet. Nggak dapat berarti. Kenapa? Tadi belum go soalnya. Oh. Jadi nunggu perintah sini. Oh, jadi nggak kebaca ya? Ya. Oke. Sakura start. Tapi kalau berdasarkan spek memang nih mobil kenceng banget teman-teman ya. Masih di bawah 7 detik. Tadi kalau nggak salah di sekitar 5-an ya. 5,1. 5,1-an ya. Jadi emang secara performa ya ini udah di atas rata-rata karena torsinya memang gede banget di 600 Nm. Tadi tuh berasa banget ketika kita akselerasi. Badan tuh berasanya kayak nempel banget gitu. Oke teman-teman, sekarang kita nyobain Nissan Sakura ya. Sebuah kei-car, mobil kecil, mungil. Memang speknya nggak terlalu besar ya. Kalau dari spek itu dia di 64 dk dengan torsi 195 Nm. Nah ini kita nyobain tracknya mirip-mirip sama Ariya tadi. Cuma lebih ngerasain impresinya aja sih akan seperti apa.
Tapi meskipun mobilnya mungil dari luar, kalau di dalam ya khasnya K-Car, dia kelihatan lega. Udah gitu juga dari visibilitas gede banget, ke depan ke samping enak banget, bahkan ke belakang pun kita ngeliat dengan gampangnya. Ini emang cocok banget ketika digunakan di dalam kota ya. Dan range-nya juga nggak terlalu panjang. Kalau berdasarkan klaim dia di 180 km. Untuk harian sih udah lebih dari cukup ya. Kalau aktivitas ke kantor mungkin di 60 km PP gitu ya. Dan yang pasti kok di Jakarta buat parkir gampang. Ini kita ngerasain e-pedal dulu teman-teman. Ya, kita masuk di kanan. Nah ini nanti kita bakal zigzag sedikit, ngerasain impresinya dari handlingnya. Nah karena pakai e-pedal jadi kita nggak usah ngerem-ngerem, tinggal angkat kaki aja ya. Wah, asik nih. Lincah ya mobilnya ya. Jadi kecil-kecil gitu lincah. Nah ini sekalian kita nyobain lane departure warningnya ya. Nah itu ada apa namanya bunyinya, dan dia ada sedikit ngeremnya ya supaya dia balik ke lajurnya. Jadi nggak cuma apa namanya warning aja, tapi ada juga preventionnya teman-teman. Dan ini karena e-pedalnya yang versi 2 ya, jadi beda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kita bahkan kalau diangkat sampai berhenti total, tapi kalau ini dia ada kayak masih creeping function ya, jadi kayak mobil matic biasa gitu. Ini karena memang unitnya masih unit Jepang teman-teman, jadi bahkan huruf-huruf kanjinya pun di head unit masih ada ya. Nah ini kita coba melingkar jalannya. Oke, coba kita tekuk dikit. Ya masih anteng sih ya nih di sekitar 40-an. Oke. Sekarang kita cobain fitur ADAS-nya ya. Jadi kita bakal nyobain fitur lane departure warning-nya. Tapi emang ada syaratnya, jadi kecepatannya minimal harus di 60 teman-teman. Oke, coba 60 oke. Nah, nunggu markanya agak jelas sedikit, kita sengajain ya. Tuh, langsung ada bunyinya, dan dia akan ngebalikin lagi. Kita coba lagi ya. Tuh, bahkan ada pengereman sedikit supaya si pengemudi tetap aware gitu. Ini kebantu banget kalau misalnya kita jalan panjang gitu di tol Trans Jawa misalnya, terus pengemudinya agak lelah atau agak ngantuk kan, dengan ada bunyi dan juga adanya pengereman tadi pasti akan lebih cepat bikin sadar si pengemudinya ya kan? Oke, kita sekarang bakal cobain akselerasi dari 0 ke 100 km per jam ya. Kita ganti dulu modenya ke mode sport ya. Oke, AC matiin. Padahal kita matiin dulu aja ya. Oke, kita nunggu dulu. Ini langsung start aja. Start. Udah bisa ini ya. Bentar. Yuk. Oke, kita coba ya. Oke. 060-nya 5,1. Dan 0-100-nya di 14,06 detik teman-teman. Ini kami berdua ya. Gitu. Boleh lagi AC-nya. Ya. Lumayan lah mobil kecil tapi akselerasinya 14 detikan ya. Lagian kan mobil ini bukan buat kenceng-kencengan teman-teman, lebih kepada buat mobilitas sehari-hari di dalam kota gitu ya. Dan ya karena dalam kota mungkin banyak jalan yang kecil-kecil, ini cocok banget sih karena dimensinya mungil kan. Bahkan di Jepang juga ya K-Car itu salah satu keunggulannya karena dia masih bisa masuk ke jalan-jalanan sempit gitu. Lucu sih ya, kalau dari desain juga bagus. Di dalamnya ini materialnya yang fabric, kompartemen juga ada cup holder di bagian dashboard, jadi kalau mau naruh minuman bisa langsung
kena kisi-kisi AC-nya jadi lebih awet dinginnya. Oke teman-teman, itu dia impresi berkendara bersama Nissan Ariya dan juga Nissan Sakura ya. Jadi memang di Indonesia pasar elektrifikasi utamanya BEV itu lagi naik daun. Dan Nissan juga pengen membuktikan kalau mereka juga punya teknologi baterai electric vehicle. Terbukti dari Nissan Ariya dan juga Nissan Sakura yang mereka miliki. Cuma memang sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut soal penjualan. Kalau Nissan sendiri bilangnya baru mau ngasih pengalaman seperti apa rasa berkendara dari mobil-mobil listriknya. Tapi kalau untuk penjualannya belum dalam waktu dekat. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.